Malam itu aku menjahit baju lama putriku dengan cahaya lampu redup. Sementara suamiku, yang masih sah secara agama, berfoto di mall, tersenyum lebar bersama keluarga barunya, dengan seragam lebaran yang serasi. Sebulan penuh Ramadan. Tak ada nafkah. Tak ada kabar. Hanya notifikasi media sosial yang menampar wajahku berkali-kali. Ia pikir aku tak berdaya. Ia pikir aku hanya perempuan yang bisa menangis dalam diam. Ia tak pernah tahu. Kontrak proyek terbesar yang sedang ia banggakan itu adalah rekomendasiku. Dan pagi takbiran nanti, teleponnya akan berdering tanpa henti. Sebelum ceritanya dilanjut, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe, dan komen dari kota mana sahabat mendengarkan. Semoga sahabat disehatkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Jarum itu menusuk kain yang sudah terlalu sering ditambal. Aku menahan napas setiap kali ujungnya menembus serat tipis yang hampir rapuh. Baju putih itu milik putriku. Sudah 2 kali lebaran ia pakai. Dan malam ini, aku memperpanjang bagian lengannya yang mulai kependekan. Bu, masih lama? Suara kecilnya terdengar dari balik tirai kamar. Sebentar lagi, Nak, supaya besok kamu bisa sholat Id dengan cantik. Aku tersenyum. Tapi senyum itu berat. Karena yang sedang kujahit bukan hanya kain. Yang sedang kutambal adalah harga diri. Ramadan hampir selesai. Sebulan penuh. Tak ada uang belanja. Tak ada transfer. Tak ada kabar. Hanya sunyi. Dan satu hal yang lebih menyakitkan dari sunyi. Media sosial. Tanganku berhenti ketika layar ponsel menyala. Nama suamiku muncul di beranda. Ia mengunggah foto. Di sebuah mall besar. Lampu kristal berkilau. Lantai marmer memantulkan cahaya. Di sampingnya berdiri seorang perempuan dengan gamis hijau sage. Senyumnya lebar. 2 anak kecil mengenakan baju koko baru berdiri di depan mereka. Captionnya sederhana. Belanja terakhir sebelum lebaran. Alhamdulillah, keluarga kecilku lengkap. Keluarga kecilku. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Tanganku dingin. Keluarga kecilku. Lalu aku dan putriku ini apa? Sudah 3 bulan aku tahu tentang perempuan itu. Awalnya hanya firasat. Pulang makin jarang. Telepon sering dimatikan. Alasan lembur terlalu rapi. Lalu suatu malam, pesan singkat masuk ke ponselku. Tanpa nama. Hanya foto. Foto suamiku memegang tangan perempuan lain di restoran. Dunia rasanya runtuh. Tapi tidak berbunyi. Tidak dramatis. Hanya sunyi yang memekakan. Aku memilih diam saat itu. Bukan karena tak sakit. Tapi karena aku ingin bukti. Bukan amarah. Dan malam ini, bukti itu memamerkan dirinya sendiri. Putriku keluar dari kamar. Rambutnya tergerai. Wajahnya polos tanpa tahu apa-apa. Ia duduk di sampingku, memperhatikan jahitan yang belum rapi. Bu, ayah nggak pulang ya buat lebaran? Pertanyaan itu seperti jarum yang tak sengaja menembus kulitku sendiri. Aku menarik napas pelan. Belum tahu, Nak. Padahal aku tahu. Ia tidak akan pulang. Ia sedang membangun dunia barunya. Bu, nggak apa-apa ya kalau bajunya ini lagi? Tanyanya lirih. Aku menatap wajah kecil itu. Anak yang tidak pernah minta lebih. Yang selalu bilang cukup. Bahkan ketika jelas-jelas kurang. Cantik itu bukan dari baju baru, kataku lembut. Cantik itu dari hati. Tapi dalam hati, aku berjanji. Suatu hari nanti, anak ini tak akan lagi merasa harus cukup dengan sisa. Ponselku kembali berbunyi. Kali ini pesan pribadi. Dari suamiku. Maaf belum bisa kirim uang. Lagi banyak kebutuhan. Nanti setelah proyek besar ini cair, aku transfer. Proyek besar. Aku tahu proyek yang ia maksud. Perusahaan konstruksi besar itu. Tender bernilai miliaran. Ia selalu membanggakannya di rumah dulu. Berkali-kali bilang, kalau ini tembus, hidup kita berubah. Aku tersenyum tipis. Ia tidak tahu satu hal. Nama yang ia pakai sebagai referensi internal adalah namaku. Ia lupa bahwa sebelum menikah,
Aku bekerja di perusahaan yang sama. Ia lupa bahwa beberapa direksi masih menyimpan nomorku. Ia lupa bahwa reputasi yang ia pakai untuk masuk ke lingkaran itu adalah hasil kerja kerasku bertahun-tahun. Dan yang lebih ia lupa, aku bukan perempuan yang mudah dihancurkan. Aku meletakkan ponsel, melanjutkan jahitan. Setiap tusukan terasa lebih mantap sekarang. Bukan lagi karena sedih, tapi karena sadar. Ia mungkin bisa mengabaikan nafkah. Ia bisa menghapus namaku dari fotonya. Ia bisa menyebut orang lain sebagai keluarga kecilnya. Tapi ia tak bisa menghapus jejakku dari tangga yang sedang ia panjat. Malam semakin larut. Takbir mulai terdengar samar dari kejauhan. Suara yang biasanya menggetarkan hati karena haru, kini terdengar seperti pengingat bahwa setiap kesabaran ada batasnya. Dan setiap luka punya waktunya untuk dibalas. Aku menatap hasil jahitanku. Tak sempurna, tapi cukup kuat. Seperti aku. Dan di dalam dadaku, sesuatu yang lama terkubur mulai bangkit. Bukan kebencian, bukan amarah, tapi keputusan. Besok pagi, sebelum matahari Idul Fitri terbit, aku akan melakukan satu panggilan telepon. Dan setelah itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi belum benar-benar datang. Langit masih biru gelap ketika gema takbir bersahut-sahutan dari masjid kampung. Udara dingin. Sunyi yang sakral. Hari kemenangan, kata orang. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi ponsel di tanganku. Putriku masih terlelap. Baju putih yang semalam kujahit terlipat rapi di samping bantalnya. Wajahnya tenang, polos. Tidak tahu bahwa ibunya sedang menimbang keputusan yang akan mengubah banyak hal. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang membalas dengan emosi. Aku ingin membalas dengan akal. Jam di dinding menunjukkan pukul 4.17. Aku membuka kontak lama. Nama itu masih tersimpan. Tidak pernah kuhapus. Bukan karena rindu, tapi karena tahu. Suatu hari mungkin aku membutuhkannya. Pak Arman, direktur operasional di perusahaan tempatku dulu bekerja. Orang yang dulu mempercayaiku menangani klien besar. Orang yang tahu bagaimana caraku bekerja. Dan orang yang sekarang sedang memproses tender yang dibanggakan suamiku. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menarik napas panjang. Mengingat kembali semua malam ketika aku menahan tangis sendirian. Semua pesan singkat yang tak dijawab. Semua transfer yang tak pernah masuk. Semua foto keluarga kecilku yang dipamerkan seolah aku dan putriku tidak pernah ada. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. Kali. 2 kali. Assalamualaikum. Suara berat itu terdengar agak serak. Mungkin baru bangun. Waalaikumsalam, Pak Arman. Maaf mengganggu sepagi ini. Saya, Hana. Ada jeda. Lalu nada suaranya berubah hangat. Hana? Masya Allah. Sudah lama sekali. Bagaimana kabarnya? Aku tersenyum tipis. Alhamdulillah, Pak. Percakapan basa-basi berlangsung sebentar. Ingat. Lalu aku masuk ke inti. Saya dengar perusahaan Bapak sedang memproses kerjasama dengan PT Surya Mandiri. Iya, jawabnya. Vendor baru. Rekomendasi internal yang cukup kuat. Kenapa? Rekomendasi internal. Aku menatap langit yang mulai memucat. Pak, boleh saya bicara jujur? Silakan. Saya mengenal pemiliknya secara pribadi. Ia terdiam. Saya hanya ingin memastikan satu hal. Lanjutku pelan. Tenang. Bapak tentu ingin bekerja sama dengan orang yang punya integritas. Bukan? Tentu saja. Aku menutup mata sesaat. Bukan karena ragu. Tapi karena memastikan hatiku bersih dari dendam yang membutakan. Kalau begitu, mungkin Bapak perlu meninjau ulang. Ada beberapa hal tentang tanggung jawab dan komitmennya yang tidak sejalan dengan nilai perusahaan. Aku tidak menyebut bahwa dia suamiku. Aku tidak membuka aib. Aku tidak berteriak. Aku hanya menyampaikan fakta. Bahwa seseorang yang menelantarkan istri dan anaknya tanpa nafkah selama Ramadan
Bukan sosok yang bisa dipercaya memegang proyek miliaran. Di ujung sana, napas Pak Arman terdengar berat. Hana, apakah ini serius? Sangat serius, Pak. Hening. Takbir kembali menggema. Kali ini lebih keras. Baik, katanya akhirnya. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya akan evaluasi ulang sebelum kontrak diteken. Saya percaya penilaian kamu. Aku menutup telepon dengan tangan yang gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Roda sudah mulai bergerak. Setelah sholat Id, aku menggandeng tangan putriku berjalan pulang. Orang-orang bersalaman, tertawa, berfoto dengan baju baru mereka. Aroma opor dan ketupat tercium dari rumah-rumah. Putriku tersenyum. Bajunya sederhana, tapi bersih. Jahitannya tidak terlalu terlihat. Bu, aku cantik nggak? Aku jongkok, merapikan kerudungnya. Cantik sekali. Dan kali ini, aku tidak merasa sedang berbohong. Ponselku bergetar di dalam tas. Satu panggilan tak terjawab. Dua. Nama yang sama. Suamiku. Aku tidak mengangkat. Beberapa detik kemudian, pesan masuk bertubi-tubi. Kamu hubungi Pak Arman. Kenapa kontraknya ditunda? Hana, jawab. Aku membaca semuanya tanpa ekspresi. Jadi, sudah mulai terasa. Aku membayangkan wajahnya pagi itu. Mungkin masih mengenakan baju koko baru. Mungkin masih bersama perempuan itu. Mungkin masih ingin memposting foto keluarga bahagia kedua. Lalu teleponnya berdering. Dan dunia yang ia susun rapi mulai retak. Pesan berikutnya lebih panjang. Hana, ini proyek besar. Jangan campur urusan pribadi dengan kerjaan. Kita bisa bicarakan baik-baik. Lucu sekali kata itu. Sebulan penuh Ramadan ia tak bicara apa-apa. Tak ada, kita. Saat aku memutar otak membayar listrik. Tak ada, kita. Saat putriku menahan diri tak meminta baju baru. Sekarang, ketika miliaran rupiah di ujung tanduk, tiba-tiba ada, kita. Aku akhirnya membalas. Ingat, aku hanya menyampaikan kebenaran. Beberapa detik kemudian telepon kembali berdering. Aku memandangi layar itu lama. Lalu, kutekan tombol tolak. Bukan karena takut mendengar suaranya. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya diabaikan. Tak lama kemudian, pesan suara masuk. Suaranya terdengar panik. Tidak lagi penuh percaya diri. Hana, tolong, jangan begini. Aku butuh proyek itu. Semua sudah terlanjur jalan. Aku janji, setelah ini selesai aku akan perbaiki semuanya. Janji. Berapa banyak janji yang sudah kuberi kesempatan? Aku menatap putriku yang sedang tertawa bersama teman-temannya di halaman rumah. Ia pantas mendapatkan ayah yang bertanggung jawab. Jika tidak bisa sebagai suami yang baik, setidaknya sebagai ayah yang layak. Dan kalau satu-satunya cara agar ia sadar adalah dengan kehilangan sesuatu yang paling ia banggakan, maka biarlah. Ponsel kembali bergetar. Kali ini bukan pesan, tapi notifikasi media sosial. Postingannya di mall semalam sudah dihapus. Aku tersenyum kecil. Pagi Idul Fitri ini bukan hanya hari kemenangan bagi yang berpuasa, tapi juga hari ketika seorang perempuan yang lama diremehkan akhirnya berdiri. Namun aku tahu, ini baru awal. Karena ketika seorang lelaki merasa terpojok, ia bisa datang dengan penyesalan atau dengan kemarahan. Dan aku belum tahu yang mana yang akan berdiri di depan pintuku nanti. Siang itu matahari Idul Fitri terasa terik. Rumah kecilku ramai oleh suara tetangga yang datang bersilaturahmi. Tawa ringan, aroma opor sederhana, piring-piring yang saling beradu pelan. Semua tampak normal. Hanya hatiku yang tidak. Ponselku sejak pagi tak berhenti bergetar. Panggilan, pesan, notifikasi. Semuanya dari orang yang sama. Suamiku. Atau mungkin, lelaki yang dulu kupanggil suami. Aku tidak lagi menghitung berapa kali ia mencoba menghubungiku. Yang jelas, dari nada pesannya, aku tahu satu hal.
Kontrak itu belum hanya ditunda. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Aku sedang menuangkan sirup ke gelas ketika suara ketukan terdengar. 3 kali. Pelan. Tapi tegas. Tanganku membeku. Putriku menoleh. Bu, ada tamu. Aku menatap pintu itu beberapa detik. Nafasku teratur. Tidak ada lagi gemetar seperti tadi subuh. Yang ada hanya kesadaran penuh bahwa momen ini akan datang. Aku berjalan ke pintu. Dan ketika ku buka, ia berdiri di sana. Baju koko putih yang masih rapi. Pecinya sedikit miring. Wajahnya pucat. Tak setegar biasanya. Tidak ada senyum percaya diri yang sering ia pakai saat hendak meyakinkan orang. Hanya wajah lelaki yang kehilangan pegangan. Hana. Suaranya pelan. Hampir retak. Beberapa tetangga yang masih duduk di ruang tamu menoleh. Sunyi tiba-tiba turun seperti tirai. Aku berdiri tegak. Tidak menghalangi. Tapi juga tidak mempersilakan. Ada apa? Tanyaku datar. Ia menelan ludah. Kita perlu bicara. Kita lagi. Aku melirik putriku yang berdiri tak jauh dari belakangku. Matanya membesar melihat ayahnya. Ayah? Panggilnya ragu. Ada sesuatu di wajahnya yang membuat dadaku perih. Harapan. Polos. Rindu yang tak pernah ia akui. Suamiku berlutut spontan di depan anak itu. Ayah minta maaf. Kalimat itu seperti jatuh begitu saja, tanpa persiapan. Putriku bingung. Kenapa, Yah? Ia tak mampu langsung menjawab. Tatapannya sesekali beralih padaku. Seolah meminta izin. Seolah ingin aku menyelamatkannya dari situasi ini. Tapi kali ini, aku tidak akan menjadi perisai. Ayah salah, katanya akhirnya lirih. Tetangga-tetangga mulai berpamitan dengan alasan halus. Mereka mengerti. Ini bukan lagi ruang untuk orang luar. Setelah pintu tertutup, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia berdiri kembali. Menghadapku. Hana, kontraknya dibatalkan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Oh, bukan cuma ditunda. Dibatalkan. Total. Suaranya bergetar. Investor utama menarik diri. Direksi bilang ada pertimbangan integritas. Kata itu meluncur pelan, tapi berat. Integritas. Ia tahu dari mana asalnya. Aku sudah keluarkan banyak biaya awal. Lanjutnya cepat. DP material. Uang muka tenaga kerja. Kalau ini gagal, aku bisa rugi besar. Bisa bangkrut. Ia mendekat selangkah. Tolong, hubungi lagi Pak Arman. Jelaskan kalau ini hanya masalah rumah tangga. Jangan campur aduk dengan bisnis. Aku tersenyum tipis. Masalah rumah tangga. Nada suaraku tidak tinggi. Tidak marah. Tapi cukup tajam untuk membuatnya terdiam. Sebulan penuh Ramadan. Kau tak kirim nafkah. Kau hilang. Kau unggah foto keluarga barumu. Itu bukan masalah rumah tangga kecil. Ia mengusap wajahnya kasar. Aku hilaf. Aku salah. Tapi jangan hancurkan usahaku. Kata itu membuatku menahan napas. Jangan hancurkan usahaku. Bukan. Jangan hancurkan keluarga kita. Bukan. Jangan sakiti anak kita. Usahaku. Jadi tetap itu yang paling penting. Putriku masih berdiri di sudut ruangan, memeluk boneka kecilnya. Ia tidak sepenuhnya paham, tapi cukup untuk merasakan tegangnya udara. Ayah nggak jadi tinggal sama kita? Tanyanya polos. Suamiku terdiam. Dan keheningan itu adalah jawaban paling jujur. Hatiku seperti ditarik paksa. Luka lama yang belum benar-benar kering terasa disiram air garam. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin anakku melihat ibunya runtuh. Ayah sedang ada urusan, jawabku lembut, menggantikan kebisuannya. Ia menoleh padaku, mungkin merasa tertampar oleh cara halusku menyelamatkan harga dirinya di depan anak sendiri. Hana, aku janji akan perbaiki semuanya. Aku akan kembali. Aku akan nafkahi. Tapi tolong, selamatkan proyek ini dulu. Sekali lagi, proyek. Aku berjalan mendekat.
menatap matanya lurus-lurus. Kau tahu kenapa kontrak itu dibatalkan? Ia menggeleng pelan. Karena orang-orang di sana percaya padaku. Mereka percaya pada penilaianku. Wajahnya berubah. Campuran antara kaget dan tersadar. Rekomendasi itu memang atas namamu. Lanjutku tenang. Tapi reputasi yang kau pakai untuk masuk ke sana adalah hasil kerjaku dulu. Dan ketika aku bilang ada yang salah dengan integritasmu, mereka mendengarkan. Ia mundur setengah langkah. Seperti baru sadar bahwa perempuan yang selama ini ia anggap hanya sibuk di dapur, punya pengaruh yang tak ia hitung. Aku tidak berbohong, kataku pelan. Aku hanya mengatakan kebenaran. Matanya memerah. Entah karena marah, takut, atau malu. Kau tega lakukan ini di hari Lebaran. Suaranya mulai meninggi. Aku tersenyum tipis. Bukankah kau juga tega meninggalkan anakmu tanpa nafkah di bulan Ramadan? Kalimat itu membuatnya terdiam total. Tidak ada lagi pembelaan. Hanya napas berat yang terdengar jelas di ruang kecil itu. Putriku mendekat dan memegang ujung bajuku. Bu! Aku mengelus kepalanya pelan. Hari ini seharusnya hari kemenangan. Dan mungkin, ini memang kemenangan. Bukan karena ia jatuh. Tapi karena aku akhirnya berdiri tanpa takut. Suamiku menunduk. Suaranya mengecil. Apa yang harus aku lakukan supaya kau cabut laporan itu? Aku menatapnya lama. Ini momen yang menentukan. Bukan soal balas dendam semata. Tapi soal harga diri. Dan di dalam kepalaku, sebuah keputusan mulai terbentuk. Namun sebelum aku menjawab, ponselnya kembali berdering. Ia melihat layar itu. Wajahnya semakin pucat. Nama bank tertera di sana. Dan dari ekspresinya, aku tahu masalahnya bukan lagi hanya soal kontrak. Nada dering itu terdengar lebih keras dari takbir pagi tadi. Ia menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Nama bank. Bagian kredit komersial. Aku bisa menebak isi pembicaraan itu bahkan sebelum ia mengangkatnya. Halo, iya, Pak. Suaranya berubah formal. Tegang. Apa? Tapi kan pencairan termin pertama. Ia berhenti bicara. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Aku tidak perlu mendekat untuk tahu. Bank menahan fasilitas kreditnya. Tanpa kontrak resmi yang disetujui. Tanpa jaminan kerjasama yang kuat, dana talangan itu ditarik. Dunia bisnis memang kejam. Tidak ada ruang untuk reputasi yang retak. Iya, saya mengerti. Ia menutup telepon dengan gerakan kaku. Rumah kecilku terasa makin sempit oleh napasnya yang berat. Apalagi? Tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik ia hanya berdiri, menatap lantai seolah di sana ada jawaban. Limit kreditku dibekukan, katanya akhirnya. Supplier sudah kirim barang. Kalau aku nggak bayar minggu ini, mereka bisa tuntut. Putriku memandang ayahnya dengan bingung. Ia tidak mengerti istilah bisnis. Tapi ia paham nada putus asa. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku bukan sebagai lelaki yang angkuh. Bukan sebagai sosok yang sibuk membangun keluarga baru. Tapi sebagai pria yang mulai menyadari bahwa semua pilihannya punya konsekuensi. Hana. Nada suaranya tidak lagi tinggi. Tidak lagi memerintah. Kalau aku jatuh sekarang, semuanya hancur. Usahaku. Reputasiku. Bahkan rumah yang kau tempati ini bisa ikut terseret kalau ada gugatan. Kalimat itu seperti percikan api kecil. Aku menatapnya tajam. Rumah ini atas namaku. Ia terdiam. Ia lupa. Rumah sederhana ini memang hasil cicilan bersama dulu. Tapi saat proses akad, ia sedang bermasalah dengan administrasi pajak perusahaannya. Maka atas saran notaris, rumah ini didaftarkan atas namaku. Ia tertawa kecil. Pahit, kau sudah pikirkan semuanya. Ya. Aku tidak tertawa. Aku tidak pernah berniat menghancurkanmu, kataku tenang. Aku hanya ingin kau merasakan akibat dari pilihanmu. Ia mengangkat wajahnya. Ada kilatan marah yang berusaha muncul, tapi cepat padam oleh situasi. Aku memang salah,
katanya lirih. Aku terlalu jauh melangkah. Tapi perempuan itu tidak tahu apa-apa soal ini. Perempuan itu. Akhirnya ia menyebutnya. Dan anak-anaknya? Tanyaku pelan. Ia menelan ludah. Mereka juga bergantung padaku. Aku menatapnya lama. Ironi terasa begitu jelas. Anak-anaknya bergantung padanya. Lalu anakku ini apa? Putriku masih berdiri memeluk boneka kecilnya. Wajahnya mulai murung. Ayah marah sama ibu? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Ia langsung berlutut di depan anaknya. Tidak, sayang. Ayah nggak marah. Kenapa ayah nggak tinggal di sini lagi? Pertanyaan kedua lebih tajam dari yang pertama. Ia tidak mampu menjawab. Aku melangkah maju. Ayah sedang belajar bertanggung jawab, kataku lembut. Ia menoleh padaku. Mungkin baru sadar bahwa setiap kalimatku bukan sekadar jawaban untuk anak, tapi juga sindiran halus untuk dirinya. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini pesan masuk bertubi-tubi. Aku sempat melihat sekilas nama pengirimnya. Perempuan yang kemarin tersenyum di mall dengan gamis hijau sage itu. Ia membaca cepat. Wajahnya makin tegang. Dia panik. Gumamnya. Ada yang kirim tangkapan layar pembatalan kontrak. Dia pikir aku berbohong. Aku tidak berkata apa-apa. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan mulai saling menggigit. Hana, tolong. Kini suaranya benar-benar rendah. Aku akan kembali. Aku akan tinggal di sini lagi. Aku akan perbaiki semuanya. Asal kau bantu aku kali ini. Aku memandangi lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati. Dulu, aku rela mengorbankan karir demi mendukung usahanya. Rela pindah kota. Rela mengurus anak hampir sendirian saat ia mengejar proyek. Dan sekarang, ia datang bukan membawa penyesalan yang utuh. Ia datang membawa kebutuhan. Aku tidak butuh kau tinggal di sini karena terpaksa. Jawabku tenang. Aku butuh suami yang sadar sebelum kehilangan, bukan setelah. Ia terdiam. Kalau aku benar-benar bangkrut? Tanyanya pelan. Aku menarik napas panjang. Kalau itu terjadi, itu bukan karena aku. Itu karena keputusanmu sendiri. Kalimat itu bukan ancaman. Hanya cermin. Ia berdiri perlahan. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Seperti beban beberapa tahun jatuh sekaligus di pundaknya. Aku tidak menyangka kau bisa sejauh ini, katanya. Aku tersenyum tipis. Kau tidak pernah benar-benar mengenalku. Angin siang masuk melalui jendela, menggerakkan tirai tipis di ruang tamu. Di luar, suara anak-anak masih terdengar bermain. Dunia tetap berjalan, meski dunia kecil seseorang sedang runtuh. Ia melangkah menuju pintu. Berhenti sejenak. Hana, kalau semuanya hancur, kau juga akan ikut menanggung malu. Aku menatapnya lurus. Aku sudah menanggung malu ketika kau memamerkan keluarga barumu. Dan aku bertahan. Tangannya mengepal, lalu melemah. Ia akhirnya membuka pintu. Namun sebelum benar-benar melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. Aku tidak akan diam saja. Kalimat itu menggantung di udara. Ancaman? Atau sekadar ego yang belum mau mati? Aku tidak tahu. Yang jelas, ketika pintu itu tertutup, aku sadar satu hal. Permainan ini belum selesai. Dan jika ia memilih melawan dengan cara kotor, maka aku harus siap membuka kartu yang selama ini kusimpan paling dalam. Malam turun perlahan. Rumah kembali sunyi setelah hiruk-pikuk Idul Fitri mereda. Piring sudah kucuci. Sisa opor tersimpan rapi. Putriku tertidur lebih cepat dari biasanya. Mungkin lelah oleh emosi yang tak ia mengerti. Aku duduk sendiri di ruang tamu. Ancaman itu masih terngiang. Aku tidak akan diam saja. Kalimat yang terdengar seperti sisa ego yang belum rela runtuh. Ponselku menyala. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau pikir kau menang? Aku membaca tanpa ekspresi. Beberapa detik kemudian, pesan lain menyusul. Kali ini dari perempuan yang kemarin tersenyum di mall. Kak, tolong jangan hancurkan usaha Mas. Kami juga butuh hidup.
Aku menatap layar itu lama. Kami. Dunia yang ia bangun kini menuntut belas kasihan dariku. Aku tidak membalas. Bukan karena tak punya jawaban. Tapi karena aku tahu, emosi mereka sedang liar. Dan aku tidak ingin terseret dalam drama yang tidak perlu. Namun 10 menit kemudian, sesuatu muncul di media sosial. Sebuah unggahan panjang. Atas nama suamiku. Ia tidak menyebut namaku, tapi jelas ditujukan padaku. Tentang istri yang tidak mendukung usaha suami. Tentang perempuan yang tega menjatuhkan karir ayah dari anaknya sendiri. Tentang ego yang menghancurkan masa depan keluarga. Aku membaca dengan tenang. Komentar mulai berdatangan. Ada yang membelanya. Ada yang menyalahkan. Istri durhaka yang tidak tahu diri. Aku tersenyum tipis. Jadi ini caranya. Ia tidak bisa menekan lewat bisnis. Ia mencoba menekan lewat opini. Baiklah. Aku membuka laci kecil di meja TV. Di dalamnya ada map coklat yang sudah lama kusimpan. Rapi. Terurut. Tanpa emosi. Isi map itu bukan fitnah. Bukan rekayasa. Hanya bukti. Rekening koran 3 bulan terakhir tanpa satupun transfer darinya. Salinan pesan singkat ketika ia mengakui tinggal bersama perempuan lain. Dan satu dokumen yang paling penting. Salinan akta nikah kami yang masih sah. Aku bukan perempuan yang gegabah. Sejak pertama kali tahu tentang perselingkuhannya, aku tidak berteriak. Aku mengumpulkan data. Karena aku tahu, suatu hari mungkin aku perlu berdiri bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai pihak yang sah. Ponselku kembali berbunyi. Kali ini dari pengacara lama perusahaan tempatku dulu bekerja. Teman profesional. Orang yang tahu bagaimana aku berpikir. Hana, saya lihat postingan itu. Katanya langsung. Kamu baik-baik saja. Baik. Jawabku singkat. Kamu mau saya bantu klarifikasi secara hukum? Aku terdiam sesaat. Ini bukan lagi soal proyek. Ini soal reputasi. Aku tidak ingin perang di media sosial, kataku pelan. Tapi aku juga tidak mau difitnah. Kalau begitu, kita buat langkah resmi saja. Somasi atas pencemaran nama baik. Dan soal nafkah yang tertunggak. Nafkah. Kata itu terasa seperti pintu yang selama ini sengaja tidak kubuka. Selama ini aku fokus pada harga diri. Tapi ada hak anakku yang diabaikan. Aku menutup mata sesaat. Mengingat wajah putriku saat bertanya kenapa ayahnya tidak pulang. Ya, jawabku akhirnya. Kita tempuh jalur resmi. Telepon ditutup. Keputusan sudah dibuat. Keesokan paginya, surat somasi dikirim. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menegaskan batas. Isi surat itu jelas. Ia masih suamiku secara hukum. Ia wajib memberi nafkah. Dan tuduhan tersirat di media sosial harus dicabut dalam 24 jam. Tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada ancaman kosong. Hanya fakta dan konsekuensi. Reaksinya cepat. Ia menelepon berkali-kali. Aku tidak mengangkat. Lalu pesan panjang masuk. Kau benar-benar mau membawaku ke pengadilan? Aku membalas singkat. Aku hanya menuntut hak anakku. Beberapa menit kemudian, unggahan di media sosialnya menghilang. Diganti dengan pernyataan singkat. Sedang ada kesalahpahaman pribadi. Mohon tidak berspekulasi. Aku tahu itu bukan permintaan maaf. Tapi itu cukup. Namun drama belum selesai. Siang itu, seorang tetangga datang tergesa-gesa. Hana, tadi ada perempuan datang ke rumahmu. Nanya-nanya. Aku menegang. Perempuan. Iya. Pakai gamis hijau. Cantik. Tapi mukanya tegang. Jadi akhirnya ia datang. Aku menarik napas panjang. Permainan kini melebar. Bukan hanya bisnis. Bukan hanya reputasi. Tapi pertemuan dua dunia yang selama ini terpisah. Aku tahu perempuan itu mungkin juga korban janji manis. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus diam. Sore itu, ketika matahari mulai turun, mobil berhenti tepat di depan rumahku. Pintu terbuka.
dan perempuan dengan gamis hijau sage itu turun, menatap rumahku dengan tatapan yang tak bisa kubaca. Ia melangkah menuju pintu. Dan untuk pertama kalinya, aku harus berhadapan langsung dengan perempuan yang disebut keluarga kecilku oleh suamiku. Tangannya terangkat. Ketukan pertama terdengar. Dan aku sadar, apapun yang terjadi setelah pintu ini kubuka, tak akan ada lagi jalan kembali ke kehidupan lama. Ketukan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih lambat. Aku berdiri beberapa detik di balik pintu. Bukan karena takut, tapi karena menyiapkan diri. Pertemuan ini bukan tentang siapa lebih kuat. Ini tentang siapa yang memilih tetap tenang. Aku membuka pintu. Ia berdiri di sana. Gamis hijau sage yang sama seperti di foto mall itu. Wajahnya cantik, tapi matanya sembab. Bukan tipe perempuan yang terlihat licik. Lebih seperti seseorang yang baru saja tahu bahwa fondasi rumahnya retak. "Kak Hana?" Suaranya pelan. Aku mengangguk. "Silakan masuk." Ia tampak terkejut karena tidak kusambut dengan kemarahan. Mungkin ia sudah menyiapkan kalimat pembelaan. Mungkin ia mengira aku akan menamparnya atau mengusirnya. Aku mempersilakannya duduk di ruang tamu sederhana yang kemarin menjadi saksi runtuhnya kepercayaan seorang lelaki. Beberapa detik kami hanya saling menatap. "Aku nggak tahu Mas masih resmi sama kakak," katanya akhirnya, tanpa basa-basi. Dia bilang sudah selesai. Sudah pisah. Aku tidak terkejut. Kebohongan jarang berdiri sendirian. Biasanya beranak pinak. "Aku tidak pernah menandatangani surat cerai," jawabku tenang. "Dan nafkah pun masih kewajibannya." Ia menunduk. Tangannya meremas ujung gamisnya. Dia bilang kakak tidak peduli lagi. Sudah punya kehidupan sendiri. Aku tersenyum tipis. Kalau aku tidak peduli, aku tidak akan menuntut hak anakku. Sunyi turun di antara kami. Ia terlihat bimbang. Antara marah, malu, dan kecewa. "Kontraknya benar-benar batal?" tanyanya pelan. "Ya." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya bergetar. Dia sudah pakai uang tabungan kami untuk biaya awal proyek itu. Kalau ini gagal, aku dan anak-anak juga kena dampaknya. Kalimat itu membuatku terdiam sejenak. Jadi bukan hanya aku yang menerima janji. Ia pun menerima mimpi. Aku memandangnya lebih dalam. Ia bukan musuh. Ia hanya berada di sisi cerita yang berbeda. "Aku tidak pernah berniat menghancurkan hidupmu," kataku jujur. "Aku hanya tidak mau anakku terus dianggap tidak ada." Ia menatapku. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Bukan lagi defensif. Lebih seperti sadar. Dia bilang kakak cemburu. Ucapnya lirih. Aku tersenyum kecil. Cemburu itu ingin memiliki. Aku hanya ingin keadilan. Kalimat itu membuatnya terdiam lama. Beberapa detik kemudian, pintu pagar terdengar berderit. Suamiku datang. Langkahnya cepat. Wajahnya tegang ketika melihat mobil perempuan itu terparkir di depan rumahku. Ia masuk tanpa mengetuk. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya pada perempuan itu. Nada suaranya panik. "Aku ingin dengar langsung," jawabnya. "Berdiri. Bukan dari kamu." Ia menoleh padaku. Ada kemarahan bercampur takut di wajahnya. "Kau sengaja mempertemukan kami?" Aku menggeleng. "Tidak. Ia datang sendiri." Perempuan itu menatapnya tajam. "Kamu bilang sudah selesai. Kamu bilang istrimu tidak peduli." Ia tergagap. Situasinya rumit." "Rumit karena kamu yang membuatnya," jawabku pelan. Ia berjalan mondar-mandir. Kehilangan kontrol yang biasa ia miliki. "Sekarang apa maumu, Hana?" Suaranya meninggi. "Kau sudah batalkan kontrakku. Kau kirim somasi. Apa lagi?" Aku berdiri. Tidak mendekat. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku tidak lagi berada di posisi defensif. "Aku ingin kau bertanggung jawab. Sudah kubilang aku akan bayar nafkah setelah." "Bukan setelah," potongku tenang. "Sekarang." Ia terdiam.
Perempuan di sampingnya mulai memahami potongan-potongan cerita yang selama ini mungkin disembunyikan. Kamu tidak kirim nafkah selama Ramadan? Tanyanya pelan. Ia tidak menjawab. Keheningan itu lebih keras dari pengakuan. Aku melanjutkan. Suaraku tetap stabil. Aku tidak akan mencabut apapun sampai hak anakku dipenuhi. Dan kalau perlu, kita selesaikan di pengadilan. Kata itu menggantung. Pengadilan. Perempuan itu mundur selangkah. Mungkin baru sadar bahwa statusnya bisa menjadi rumit jika semuanya dibuka. Kamu masih sah? Tanyanya lirih. Aku mengangguk. Ia menoleh pada lelaki yang berdiri di antara kami. Jadi selama ini, aku apa? Pertanyaan itu menampar lebih keras daripada tuduhanku. Suamiku terlihat benar-benar terpojok sekarang. Dua dunia yang ia pisahkan rapi, berdiri dalam satu ruangan. Ia mencoba meraih tangan perempuan itu. Ditolak. Hentikan ini, katanya padaku. Kita bisa bicara bertiga baik-baik. Kita sudah bicara. Jawabku. Sekarang waktunya kamu memilih sikap. Ia menatapku lama. Lalu menatap perempuan itu. Lalu lantai. Tidak ada lagi kebanggaan. Tidak ada lagi nada superior. Hanya lelaki yang terjebak dalam jaring yang ia anyam sendiri. Perempuan itu akhirnya bersuara. Suaranya gemetar tapi tegas. Aku tidak mau hidup dari kebohongan. Ia mengambil tasnya. Aku butuh waktu berpikir, katanya pada lelaki itu. Dan kamu harus bereskan dulu statusmu. Langkahnya menuju pintu terasa seperti gema keputusan besar. Ketika pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Suamiku berdiri sendirian di tengah ruang tamu. Untuk pertama kalinya. Benar-benar sendirian. Ia menatapku. Kau puas sekarang? Aku menggeleng pelan. Ini bukan tentang puas. Ini tentang batas. Ia terduduk di kursi. Wajahnya kosong. Dan di saat itulah aku sadar. Yang runtuh bukan hanya bisnisnya. Bukan hanya reputasinya. Tapi seluruh ilusi yang ia bangun untuk menghindari tanggung jawab. Namun satu hal belum selesai. Karena keputusan terbesar bukan di tangannya lagi, melainkan di tanganku. Dan malam itu, aku harus menentukan apakah kisah ini akan berakhir dengan perpisahan resmi, atau sesuatu yang lebih mengejutkan darinya. Malam itu aku tidak langsung tidur. Putriku sudah terlelap. Wajahnya damai, seolah dunia orang dewasa tidak pernah menyentuhnya. Aku duduk di samping ranjangnya, memandangi dada kecil yang naik turun perlahan. Di ruang tamu, lelaki yang masih sah sebagai suamiku duduk sendirian. Tidak ada lagi panggilan telepon. Tidak ada lagi nada tinggi. Hanya sunyi yang berat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku tidak merasa marah. Aku merasa jernih. Aku keluar kamar. Ia menoleh pelan. Hana. Suaranya serak. Aku kehilangan semuanya hari ini. Aku berdiri di hadapannya. Tidak, jawabku tenang. Kau hanya kehilangan yang tidak pernah kau jaga dengan benar. Ia menunduk. Lama. Aku salah, katanya akhirnya. Tidak lagi defensif. Tidak lagi menyalahkan keadaan. Aku serakah. Aku pikir aku bisa punya dua dunia tanpa konsekuensi. Kalimat itu sederhana. Tapi jujur. Aku duduk di kursi seberangnya. Aku tidak ingin menghancurkanmu, kataku pelan. Kalau aku mau, aku sudah buka semua bukti itu ke publik sejak awal. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Lalu kenapa kau lakukan semua ini? Aku menarik napas panjang. Karena kau tidak pernah mendengarkan ketika aku bicara baik-baik. Sunyi kembali turun. Tapi kali ini tidak menyesakkan. Lebih seperti ruang untuk berpikir. Apa yang kau inginkan sekarang? Tanyanya pelan. Inilah pertanyaan yang sejak awal menggantung. Balas dendam sudah terjadi. Proyeknya batal. Reputasinya terguncang. Dua dunianya saling bertabrakan. Aku bisa saja melanjutkan ke pengadilan. Menguras semuanya. Membuatnya benar-benar jatuh. Tapi aku menatap wajahnya malam itu. Dan yang kulihat bukan lagi lelaki angkuh. Yang kulihat adalah ayah dari anakku. Aku ingin kejelasan.
Jawabku mantap. Bukan janji. Bukan penundaan. Ia menunggu. Kita urus perceraian secara baik-baik. Kata itu meluncur tanpa gemetar. Ia menutup mata sesaat. Aku pantas mendapatkannya, katanya lirih. Aku tidak mengusirmu dari kehidupan anakmu, lanjutku. Kau tetap ayahnya. Tapi sebagai suami, kau sudah memilih jalan lain. Ia mengangguk pelan. Tidak membantah. Aku akan bayar nafkah yang tertunggak. Aku akan jual mobil kalau perlu. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tentang tanggung jawab tanpa embel-embel proyek. Dan satu lagi, kataku tegas. Tidak ada lagi narasi menyalahkan. Tidak ada lagi permainan opini. Kita selesaikan ini dengan dewasa. Ia mengangguk lagi. Malam itu tidak ada tangisan dramatis. Tidak ada teriakan. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya berhenti berbohong pada diri sendiri. Beberapa bulan berlalu. Proses hukum berjalan rapi. Tanpa keributan. Tanpa drama media sosial. Ia menjual sebagian asetnya untuk menutup kerugian proyek dan membayar kewajibannya. Perempuan dengan gamis hijau itu tidak pernah kembali ke rumah ini. Aku dengar ia memilih menjauh. Mungkin ia juga belajar tentang harga diri dengan caranya sendiri. Dan aku kembali bekerja. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingat siapa diriku sebelum semua ini. Pak Arman menawarkanku posisi konsultan tetap. Kami butuh orang yang tegas dan berintegritas, katanya. Aku menerima. Perlahan, hidupku stabil. Lebih tenang. Lebih terarah. Suatu pagi, menjelang lebaran berikutnya, aku kembali duduk dengan jarum dan kain di tangan. Bukan karena tidak mampu membeli yang baru, tapi karena kali ini, aku menjahit pita kecil tambahan di lengan baju baru putriku. Ia berdiri di depan cermin, tersenyum lebar. Bu, tahun ini bajuku baru ya? Aku tersenyum. Iya, karena kamu pantas. Tak ada lagi rasa pahit ketika mendengar takbir berkumandang. Tak ada lagi notifikasi yang menusuk dada. Ponselku berbunyi pelan. Pesan dari mantan suamiku. Terima kasih sudah tidak menghancurkanku sepenuhnya. Aku sedang belajar jadi ayah yang lebih baik. Aku membaca, lalu menutup layar. Tidak ada dendam tersisa. Karena balas dendam terbaik bukan ketika lawan hancur, melainkan ketika kita bangkit lebih tinggi tanpa kehilangan diri sendiri. Takbir kembali menggema. Putriku menggenggam tanganku. Dan di momen itu aku sadar. Hari raya yang sesungguhnya bukan tentang pakaian baru, bukan tentang foto keluarga sempurna, tapi tentang keberanian melepaskan yang menyakiti, dan memilih hidup dengan kepala tegak. Kali ini, aku tidak perlu menjahit harga diri, karena ia sudah utuh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa menang.